Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana sih cara melakukan sinkronisasi pada pengelolaan kinerja. Nah, sebelum kita melakukan sinkronisasi ya, tentunya kita akan melihat terlebih dahulu platform Merdeka Mengajar kita apakah sudah ditetapkan penilaian atau tidak. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya berikan ya. Kita membuka PMM kita, kemudian kita masuk di dalam pengelolaan kinerja kita seperti itu. Nah, di sini kita masuk menjadi guru sebagai pegawai. Nah, ini dia untuk mengecek hasil penilaian kinerja guru, predikat kinerja tahunan di tahun 2024. Kita cek, ya, kita mulai di bulan Januari Juni ini. Kalau kita lihat sudah ada ya. Ini juga di Juli Desember juga sudah ada. Kemudian di tahunan 2024 juga sudah ada. Ini menandakan bahwa hasil penilaian kinerja guru kita sudah dinilai oleh sekolah atau dalam hal ini adalah kepala sekolah. Jika Bapak Ibu melihat hasil penilaian kinerja guru di sini masih abu-abu, ya itu menandakan bahwa hasil penilaian kinerja guru tahunan kita belum dinilai. Untuk itu silakan Bapak Ibu melihat terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam kinerja. Nah, kemudian karena ini sudah dinilai oleh kepala sekolah, selanjutnya kita masuk di dalam kinerja kita. Nah, di dalam kinerja kita di sini Bapak dan Ibu kita akan melakukan sinkronisasi. Nah, sebelum kita melakukan sinkronisasi, ya tentunya kita masuk di kinerja kita, kemudian kita klik SKP ya. Kemudian kita masuk di dalam penilaian. Nah, di dalam penilaian ini tentu kita bisa melihat periode apa sih yang belum ada ya sampai saat sekarang ini. Kalau kita melihat periode-periode yang ada ini ya mulai dari Januari sampai Desember ini ada beberapa bulanan yang belum lengkap ya. Karena saya memakai bulanan ya maka saya mencoba memasukkan yang belum ada di dalam periode penilaian saya. Kalau saya lihat di bulan Februari belum ada ya. Kemudian di bulan Maret pun juga belum ada. Kalau kita lihat, nah ini kita masukkan lagi Maret ya. Kemudian April sudah ada, Mei, Juni. Juni ini juga belum ada ya. Kita masukkan kembali bulan Juni. Oktober juga nggak ada ya. Oktober sudah ada. Kemudian Desember ya. Kemudian kita masuk ke tahunan final. Nah, ketika sudah dimasukkan semua periode bulanannya, tentunya berikutnya adalah kita melakukan sinkronisasi. Kita kembali dulu, kemudian kita mencoba sinkron PMM kita. Ya, kemudian kita melihat ada apa namanya pilihan di sini yaitu sinkron data SKP PMM, sinkron data SKP dengan rotasi PMM, dan sinkron data SKP PLT PMM. Nah, kalau kita melihat ini tentu ada tujuan masing-masing ya. Kalau kita melihat sinkron data ya, dari SKP kita mengambil data yang ada di PMM untuk diintegrasikan dengan e-kinerja BKN. Kalau sinkron data SKP dengan rotasi PMM ya ini kemungkinan ada yang mungkin pernah melakukan mutasi ya.
datanya akan dialurkan di dalam SKP tersebut. Begitupun juga dengan sinkrodata SKP PLT, yang dimana jika kepala sekolah ya saat itu menjadi PLT seperti itu. Nah, karena saya di sinkron data SKP PMM, maka saya klik. Kemudian, nah ini adalah data-datanya. Kemudian saya tetap lakukan sinkronisasi. Kemudian kita oke. Setelah melakukan sinkronisasi PMM, selanjutnya kita akan melakukan sinkronisasi pada penilaian PMM. Kalau kita lihat di sinkronisasi penilaian PMM ini tentu ada dua ya, yaitu sinkron data penilaian periodik PMM dan sinkron data penilaian final PMM. Nah, kita mau melakukan sinkron data penilaian periodik PMM terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kita melihat list periode yang sudah kita lakukan ya, mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kemudian kita klik sinkron penilaian PMM. Kemudian di sini dikatakan bahwa sinkron penilaian PMM sudah berhasil ya, melakukan sinkronisasi. Kemudian kita kembali sinkron penilaian PMM ya. Kemudian kita klik sinkron data penilaian final PMM. Nah, di sini kalau kita lihat nama sekolah atau nama UNOR tidak sama dengan data PMM. Nah, ini tentu kita harus apa namanya berkonsultasi kepada admin dari Dinas Pendidikan atau BKPSDM ya, sehingga nanti nama UNOR yang ada di data PMM bisa sesuai dengan data yang ada di e-kinerja. Ya, setelah kami melakukan diskusi dengan admin BKPSDM, ya, kemudian pihak BKPSDM kemudian mengintegrasikan terhadap UNOR data di dalam sekolah yang berbeda. Kemudian keesokan harinya admin BKPSDM menghubungi kami bahwa sinkron data dari UNOR yang berbeda itu sudah sesuai ya. Dan kami diarahkan untuk melakukan sinkron data penilaian final PMM. Dan kami akan coba apakah memang benar yang disampaikan ya. Saya coba klik sinkron data penilaian final PMM dan kalau kita lihat memang sudah tidak ada lagi data UNOR yang berbeda dan ini sudah dinyatakan berhasil ya dalam melakukan sinkron penilaian final PMM. Dan selanjutnya kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan mengirimkan data kita ya di dalam CISN itu sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat ada kirim ke CISN. Nah, kirim ke CISN ini tentunya nanti akan masuk di dalam data yang ada di My ISN ini ya. Nah, ini bisa kita lihat dulu di My ISN kita, kita masuk My ISN kita, kita home, kemudian kita lihat semua, kita masuk di riwayat laporan kinerja. Nah, di sini kalau kita lihat riwayat laporan kinerja kita ini ada di tahun 2022 ya yang kemarin dan ada di tahun 2023. Kenapa di tahun 2024 belum ada? Karena kita belum melakukan pengiriman ya ke si ASN. Nah, selanjutnya kita akan kirim ke si ASN ya tentunya nanti akan masuk di aplikasi My ASN kita. Nah, kita klik. Nah, ini sudah kita klik ya, sudah kirim ya. Tentunya nanti akan, nah ini, setelah kita klik tentunya ada, kita lihat data penilaian terakhir sudah terupdate ke CSN, kemudian kita klik OK.
Nah, kita ingin membuktikan apakah data yang ada di dalam riwayat laporan kinerja ini sudah masuk atau belum. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kalau kita lihat belum kita update ya. Nah, kita update dulu dengan klik home kembali. Kemudian kita cek riwayat laporan kinerja. Nah, ini sudah ada ya di tahun 2024. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja cara melakukan sinkronisasi dan pengiriman data kita ke CISN dan tentunya akan masuk di dalam My ISN itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.